Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Ahmad Insani Asadullah, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Dalam rangka menyelesaikan UAS mata kuliah legal drafting, di sini saya akan mengajak teman-teman membahas tentang beberapa contoh kasus pelanggaran hak cipta. Melansir dari Wikipedia, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya intelektualnya, baik karya sastra, musik, seni rupa maupun karya cipta lainnya. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk melindungi hak moral dan juga hak ekonomi pencipta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan dapat dikenakan sanksi atau denda bagi para pelanggarnya. Sebelum memasuki contoh yang pertama, teman-teman pasti tidak asing dengan lagu berikut ini. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Kasus yang pertama, kita akan membahas kasus pelanggaran hak cipta lagu Cantik oleh Gen Halilintar. Pada tahun 2021, Halilintar Anovial Said dan Laing Genggoni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar mengunggah video di kanal YouTube mereka yang berisi lagu berjudul Lagu Cantik. Lagu tersebut merupakan lagu milik Siti Badriah yang mana dirilis pada tahun 2018. Pada video tersebut, Gen Halilintar mengganti lirik lagu Cantik tersebut dengan lirik yang sesuai dengan kehidupan mereka. Lagu tersebut juga diiringi dengan musik yang berbeda dengan versi aslinya. Akibat perbuatannya, Gen Halilintar dilaporkan oleh Siti Badriah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siti Badriah menuduh bahwa Gen Halilintar telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagunya. Berdasarkan pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan atau memberikan izin untuk hal-hal tersebut dengan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, Gen Halilintar telah mengumumkan lagu Cantik karya Siti Badriah tanpa izin dari pemilik hak ciptanya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selain itu, Gen Halilintar juga telah memperbanyak lagu Cantik karya Siti Badriah tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Oleh karenanya, pada tanggal 19 Juli 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Gen Halilintar terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu Cantik karya Siti Badriah tersebut. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Gen Halilintar harus membayar ganti rugi kepada Siti Badriah sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, Gen Halilintar juga harus menghapus video yang berisi lagu berjudul Cantik tersebut dari kanal YouTube mereka. Contoh yang kedua adalah kasus pelanggaran hak cipta desain logo oleh Mall Grand Indonesia. Pada tahun 2020, Mall Grand Indonesia didirikan dan menggunakan logo yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang, karya Edi Sunarso. Sedangkan logo Mall Grand Indonesia tersebut terdaftar sebagai sebuah merek dagang. Yayasan Seni Rupa Indonesia atau YSRI selaku pemilik hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang kemudian melaporkan hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. YSRI menuduh bahwa Mall Grand Indonesia telah melanggar hak cipta dengan menggunakan logo yang menyerupai sketsa milik Edi Sunarso. Dalam kasus ini, meskipun Tugu Selamat Datang terdaftar sebagai benda cagar budaya, hak cipta atas karya tersebut tetap dimiliki oleh Edi Sunarso atau dalam hal ini diwakili oleh YSRI. Penggunaan logo Mall Grand Indonesia yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang tanpa izin dari pemilik hak cipta tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
Oleh karenanya, pada tanggal 23 Juni tahun 2022, Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan bahwa Mall Grand Indonesia terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap sketsa Tugu Selamat Datang. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Mall Grand Indonesia harus 1. Membatalkan pendaftaran merek dagang yang menyerupai sketsa Tugu Selamat Datang tersebut. Yang kedua adalah mencabut dan tidak lagi menggunakan logo yang melanggar hak cipta. Yang ketiga adalah membayar ganti rugi kepada YSRI sebesar 1 miliar. Contoh berikutnya adalah kasus hak cipta pada Samsung dan Apple. Kasus hak cipta antara Samsung dan Apple telah terjadi sejak tahun 2011. Kasus ini bermula dari gugatan Apple kepada Samsung atas pelanggaran hak cipta desain iPhone. Apple berpendapat bahwa Samsung telah melanggar hak cipta desain iPhone dengan meluncurkan produk Galaxy S dan Galaxy Tab. Apple mengklaim bahwa desain kedua produk tersebut memiliki kemiripan yang signifikan dengan desain iPhone. Samsung membantah tuduhan tersebut dan berpendapat bahwa desain Galaxy S dan Galaxy Tab merupakan hasil karya sendiri yang tidak meniru desain iPhone. Kasus ini bergulir di berbagai pengadilan di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Pada akhirnya, kasus ini dimenangkan oleh Apple di beberapa negara, termasuk salah satunya adalah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kasus hak cipta antara Samsung dan Apple merupakan salah satu kasus hak cipta paling terkenal di dunia. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta atas desain produk juga penting untuk diperhatikan. Dalam kasus ini, Apple berhasil membuktikan bahwa desain iPhone merupakan hasil karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Apple juga berhasil membuktikan bahwa Samsung telah melanggar hak cipta tersebut dengan meluncurkan produk Galaxy S dan Galaxy Tab. Putusan pengadilan dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa hak cipta atas produk juga dapat dilindungi di berbagai negara. Putusan ini dapat menjadi pengingat penting bagi kasus-kasus hak cipta serupa di masa yang akan datang. Pada tanggal 24 Mei 2018, Pengadilan Federal di Amerika Serikat memutuskan bahwa Samsung terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran hak cipta terhadap desain iPhone. Dalam putusannya, Pengadilan Federal di Amerika Serikat memerintahkan Samsung untuk membayar ganti rugi kepada Apple sebesar 533 juta US dollar. Putusan pengadilan tersebut merupakan kemenangan besar bagi Apple. Putusan ini menunjukkan bahwa Apple berhasil melindungi hak cipta desain iPhone dari pelanggaran yang dilakukan oleh Samsung. Nah, teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.